Saudara, nilai dirimu, engkaulah yang menentukan. Ya, nilai diri itu bukan orang yang tentukan, kita yang menentukan. Waktu nilai diri kita tinggi, maka engkau akan dihargai juga tinggi. Bagaimana membentuk nilai diri? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan datang kepada Yosua 1 ayat 8, perkatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, bertindaklah hati-hati dengan sesuai firman Tuhan, maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Kenapa Yusuf bisa dihargai di rumah Potifar? Alkitab berkata, karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Karakternya berubah, saudara. Dan ketika Yusuf karakternya berubah, dia diangkat. Dimanapun Yusuf berada, saudara, percayalah, permata itu dimanapun dia berada, dia tetap permata. Sekalipun permata itu ada di kandang babi, tertutup dengan kotoran babi, waktu orang temukan, dia akan diambil dan dipindahkan ke tempat yang mulia. Kenapa? Karena dia nilainya permata. Sebaliknya, kotoran itu tetap kotoran. Waktu dia ada di tempat, di karpet begini kotoran, diambil, dibuang ke tempat sampah karena tempatnya bukan di sini. Mari kita rubah nilai diri kita. Ya. Kalau hidupmu baik, karaktermu baik, engkau bisa dapat jodoh yang baik. Begitu ngomong jodoh, amin. Pak Robert nggak boleh amin kenceng ya Pak, karena Bapak sudah punya jodoh. Nanti jodohnya marah Pak. Tapi ini anak-anak muda ini di sini ya. Kalau karaktermu baik, kelakuanmu baik, maka engkau dapat jodoh yang mau nggak dapat jodoh yang baik? Nah, ya begitu jodoh mau, ya. Tapi kalau masih umur di bawah 20, nggak usah mikir jodoh dulu, ya. Mikir hidup, mikir karir dulu, ya. Ngapain cepet-cepet nikah? Jangan cepet-cepet nikah. Nikah itu kalau semuanya sudah siap, ya baru kita menikah. Karena masuk dalam pernikahan itu tidak semudah waktu engkau prewed. Saya itu kalau lihat orang foto-foto prewed naik di atas karang, ya, naik di atas batu-batu, ya, tunggu setelah lu afterwed. Mau lihat masih ada nggak foto-foto di atas batu-batu begitu? Ya, kemarin saya foto sama suami saya bilang sama suami saya, kita foto yuk, bikin foto afterwed. Ya, orang itu prewed biasa mah mesra-mesra, tapi afterwed setelah 19 tahun menikah masih nggak seperti gitu. Ya, jadi jangan terlalu alay dengan hidup ini, tapi berjuanglah. Ya, niat mau sama niat itu berbeda. Orang yang cuma mau toh nggak niat, ya itu, iya Tuhan, tapi nggak ada orang yang angkat saya, dia menyalahkan. Kenapa dia nggak sembuh? Karena salah orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas hidupmu. Pada akhirnya kitalah yang harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Makanya semua dipikir baik-baik. Orang tua juga nggak usah terlalu mikirin itu, sampai anak udah menikah masih dipikirin, ya kasihan anak saya, biarin aja dia bayar harganya. Dulu waktu dikasih tahu jangan menikah sama itu, maksa menikah sama itu. Sekarang udah kayak begini, lapor-lapor ke orang tua. Bertobat. Yang sudah menikah di sini saya mau bilang, kalau Anda ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan curhat ke orang tuamu, amin. Itu Anda menambah sakit hati. Kenapa? Orang tua itu selalu mikirin anak, ya, tapi anak itu jarang mikirin. Bener nggak? Ya, orang tua tuh mikirin anaknya, ya, dari kecil dilahirkan sampai gede masih dipikirin. Sampai udah punya cucu, anaknya tetap dipikirin. Ya, kadang anak susah, orang tua ikut susah. Tapi kalau orang tua susah, belum tentu anak bertobat. Biarkan saudara. Kenapa? Karena nasib itu kita yang buat. Makanya yang muda-muda di sini, saya mau bilang ya saudara, hari ini coba kalau mau cari jodoh itu baca Alkitab. Jangan bikin nasibmu jadi salah. Yang laki-laki kalau mau cari jodoh, ya Anda bisa baca di Amsal 31. Nanti aja di rumah, nggak usah sekarang. Baca di situ, istri yang cakap itu mahkota suaminya, ya. Ciri-cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih gelap. Jadi tanya sama calon istrimu, pacarmu, dia bangunnya jam berapa? Kalau bangunnya jam 9 pagi, jangan dinikahi. Amin. Ya.
Kenapa? Karena Alkitab bilang, apa itu batuk-batuk? Ini batuk memang batuk beneran atau batuk-batukan? Kayaknya ini batuk buatan ya. Ya saudara, batuk-batukan ini karena saya ngomong begini ya. Jadi yang pacarnya bangunnya siang gak usah dinikahi ya, batalin aja dulu karena tidak sesuai firman Tuhan. Engkau mau cari istri itu cari untuk seumur hidupmu. Salah pilih istri menyesal seumur hidup. Salah masak nasi nyesel 1 hari. Salah pilih jodoh nyesel seumur hidup. Amin. Ya, jadi pikir baik-baik sebelum melangkah. Yang kedua, cari istri. Yang para laki-laki di sini saya kasih tahu supaya Anda itu punya arahan. Cari yang bisa masak. Batuk lagi. Alkitab bilang wanita yang cakap itu, yang pertama istri yang cakap dia bangun hari masih gelap. Yang kedua, dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ya, jadi tanya, lu bisa masak nggak? Kalau dia bilang bisa, super mie, itu bukan masak, itu ngerebus. Ya, itu godok ya saudara, ngerebus itu ya, bukan masak. Kalau masak itu pakai bumbu ya. Jadi ditanya dulu itu, calon pacarnya itu bisa masak nggak? Kalau nggak bisa masak, suruh les masak dulu. Sekarang kan di YouTube semua ada, bener nggak? Mau belajar bikin apa juga ada. Jadi nggak ada orang miskin lah hari-hari ini. Saudara nggak punya uang bisa bikin roti, lihat di mana? YouTube. Tapi bu, saya nggak punya kuota, itu urusan lain lagi. Masa mau lihat YouTube aja nggak ada kuota? Cari wifi, di download dulu, pulang ke rumah ditonton, udah bebas kuota itu ya. Berhikmatlah, cari cara. Orang yang mau, yang niat itu selalu mencari cara. Tapi orang yang nggak niat selalu mencari alasan. Berhentilah jadi orang yang selalu mencari alasan. Bilang kanan kirimu, berhenti cari alasan. Ya, kalau ditegur orang tua, disuruh apa, ya, nggak usah cari alasan, langsung iya, oke, yes, saya mau berubah, gitu ya. Jadi tanya pacarmu, dia bisa masak apa enggak. Yang ketiga dikatakan kalau mau cari istri itu, ya, cari istri yang rajin bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, dia bekerja sehingga apa? Dia tidak takut tentang seisi rumahnya karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Dia tertawa tentang hari depan karena dia tahu pendapatannya menguntungkan. Ya, jadi ayo saudara, sebenarnya Tuhan sudah ciptakan semua di dunia ini, tinggal kita mau nggak kelola atau tidak. Ingat, orang yang tidak niat, yang tidak mau selalu mencari alasan. Tapi orang yang niat selalu mencari cara. Ya, Tuhan bilang ketika dia menciptakan kita di dunia, dia berkata kepada Abraham, dia berkata kepada Adam dan Hawa, kuasailah bumi ini, ya. Ikan-ikan di laut, ada burung di udara, semua saudara kita bisa kuasai. Dan ketika kita mau berusaha, maka Tuhan pasti bisa membuka jalan. Dan tidak ada jalan buntu bagi orang yang percaya. Amin. Lalu Yesus berkata kepada dia, ayat yang ke-8, coba kita baca sama-sama. Ayat yang ke-8 berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ternyata itu saudara, masalahnya bukan di air itu bergoncang atau malaikatnya itu turun. Cuma karena selama ini dia tidak mau bangkit. Ayo usaha apa? Yesus nggak perlu orang lain tolong. Yesus bilang bangkit, berdiri, angkat. Niat. Yesus mau kasih tahu dia, ayo bangkit. Ya, hari ini kalau engkau niat mau sembuh, engkau bisa mengalami kesembuhan karena engkau niat. Yesus langsung bilang bangkit, berdiri. Ya, jangan cari alasan. Akhirnya kamu nggak perlu orang lain. Kamu sekarang bisa dengan dirimu sendiri. Dia bangkit, berdiri, dia angkat tilam, lalu dia bisa berjalan. Seringkali mujizat itu berada sangat dekat dengan kita. Tapi karena kita nggak niat, kita selalu cari alasan, sehingga kita melihat yang terlalu jauh. Kita lupa saudara, bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Mulai hari ini saya berdoa supaya kita merubah paradigma kita. Ya, orang Kristen itu yang ada, saya ini sekarang kan melayani banyak sekali tuh. Dari YouTube saya tuh ratusan orang masuk konseling saudara. Setiap hari
Jadi saudara bisa bayangkan, ya kalau bukan karena kasih karunia, saya nggak mungkin bisa berdiri hari ini. Orang tanya gini, ada yang Bu mau tanya dong, ibu ndak ada masalah? Nanyanya gitu saudara. Ibu mau tanya dong apa? Ibu ndak punya masalah? Kenapa kamu tanya gitu? Kok kayaknya ibu tiap hari nampungi masalahnya orang, apa ibu ndak punya masalah? Saya bilang, kamu mau saya curhatin masalah saya? Ya, enggak, saya lihat ibu tuh kok kalau bukan anugerah Tuhan tuh nggak mungkin. Yang kedua, bagaimana kita mengelola jiwa kita. Tuhan menciptakan kita itu dengan jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita mengelola jiwa kita dengan baik, artinya apa? Ada firman Tuhan yang menguasai jiwa kita. Maka kita bisa jadi orang yang kuat. Masalah boleh datang silih berganti bertubi-tubi, tapi ketika engkau punya sikap hati, sikap niat dari jiwamu yang mau terus melakukan firman Tuhan, maka engkau bisa kuat saudara. Kenapa? Semua persoalan yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya sifatnya hanya di luar diri. Tergantung kita mau bawa dia masuk apa enggak. Amin. Jadi anak muda jangan terlalu alay lebay. Amin. Baru putus cinta udah, aduh mau bunuh diri. Putus cinta aja lu bunuh diri. Ya, please deh. Ya, makanya jaga hidup bener-bener, jangan salah melangkah. Ya, baru ada masalah apa? Apalagi nih cowok-cowok sekarang ya. Saya banyak melihat dengan adanya sosial media ini, cowok-cowok sekarang banyak yang jadi lembut-lembut loh. Ya. Nilai juang anak-anak sekarang itu kayaknya udah hampir nggak ada. Ya. Kata anak saya tadi pagi nih, Mami, aku juga heran di sekolahku tuh teman-teman cowok itu yang rada rempong, terus agak-agak gila urusan gitu. Yang cowok-cowok malah, yang cewek-cewek malah cuek. Kenapa ya Mam kayak gitu? Saya bilang nggak tahu juga, tapi kayaknya anak-anak kayak begitu bagus tuh dimasukin di sarangnya tentara, 2 bulan disuruh tentara itu latih mereka tuh yang kayak begitu-begitu tuh, biar keluar jadi prajurit. Kata anak saya, takutnya setelah 2 bulan tentaranya yang keluar jadi begini. Ya, karena saudara, makanya pilihlah komunitas di mana Anda bertumbuh dengan baik. Amin. Kalau komunitasmu itu komunitas alay lebay, tinggalin. Cari orang yang gigih, mau berusaha, mau sungguh-sungguh. Ini komunitas yang baik nih. Ya, supaya saudara bisa di sini dengar firman, hidupmu berubah. Tapi jangan cuma dengar tok. Makanya kita perlu mendengar dengan alam bawah sadar kita. Saudara, kenapa? Hidup ini digerakkan oleh 10% alam sadar, 90% alam bawah sadar. Kenapa? Alam sadar kita tuh terbatas. Saudara bisa menghafal kata itu bisa berapa banyak. Tapi kalau Anda simpan di alam bawah sadar kita tuh menyimpan pengertian. Saya kasih contoh, kalau saudara baru sekali nyetir ke Solo mungkin ya, saudara itu alam bawah sadarmu penuh bekerja. Kenapa? Anda belum hafal jalannya, Anda nyetir itu dengan alam bawah sadar penuh gini, abis ini kemana ya? Abis ini kemana? Lihat Google Map, abis ini. Tapi kalau Anda sudah pulang ke Solo 10 atau 20 kali, Anda nggak pakai alam sadar lagi. Itu alam bawah sadarmu yang bekerja. Oh abis ini belok kiri, oh belok kanan, sambil cerita, ketawa-ketawa, ngopi. Itu nggak bakal terjadi kesalahan. Saya sama suami, kalau kita pergi pelayanan keluar kota yang baru kali itu kita jemput, jangan coba-coba di persimpangan kita ngobrol. Setelah itu suami saya masih bilang, itu kan salah belok. Ya, karena nggak konsen dengan alam sadar. Ya, tapi kalau kita udah di tempat yang sering kita pergi, nggak usah lihat jalan sambil, makanya ada orang bilang, oh, ke sana sambil tutup mata. Itu artinya apa? Nah, saudara duduk di tempat ini, semua mata saudara tertuju kepada saya. Tapi saya bisa tahu siapa yang mendengar dengan alam bawah sadar dan siapa yang mendengar dengan alam sadar. Yang mendengar dengan alam sadar, tatapanmu kepada saya, tapi tatapan yang kosong. Dan setelah pulang dari sini ditanya, coba tadi khotbahnya apa? Lupa. Ayo, bener nggak? Tapi kalau engkau mendengar dengan pengertian alam bawah sadarmu ikut bekerja, itu menjadi sebuah pengertian yang tersimpan. Makanya saudara, kadang kalau kita dengar khotbah, saya itu ingat pesan pendeta yang saya dengar 25 tahun yang lalu. Sampai detik ini saya masih hafal. Kenapa? Karena waktu saya mendengar itu, saya menyimpan di alam bawah sadar saya. Jadi saudara mengerti sekarang? Dan karena itu isilah jiwamu dengan hal-hal yang baik, dengan firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala firman yang sudah ditulis dalam Alkitab. Perkatakan firman itu siang dan malam, supaya perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung.
Saya berdoa semua anak muda di tempat ini yang belum menikah tidak akan konseling lagi sama pendeta nanti setelah menikah. Kenapa? Karena engkau bertindak sesuai firman Tuhan. Mau cari jodoh, ada di Alkitab, baca dan lakukan. Jangan kayak orang konseling sama saya, Bu Debbie, iya saya punya pacar Bu, kita berpacaran bangun hubungan sudah 3 tahun ya. Tapi dia Bu galak banget Bu, kita belum nikah aja sama saya udah kasar banget Bu. Terus makanya saya mau tanya sama Bu Debbie, menurut Ibu gimana? Saya bilang putus aja. Tapi saya udah terlanjur cinta Bu. Jadi kamu mau bayar harganya? Kalau tiap hari kamu mau ditempeleng, nikah aja. Mau ditempeleng tiap hari, ya enggak mau Bu, ya putus. Ya cinta Bu. Ya ditempeleng, enggak mau Bu. Ya putus. Ya cinta Bu. Rempong kan saudara. Dan saya sudah melihat ada banyak orang Kristen yang konseling sama saya, hidupnya penuh dengan masalah. Kenapa? Satu aja, karena tidak mau taat kepada firman Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain, cuman nggak taat. Ya, udah dibilang menikah cari yang benar, cari di tempat yang tepat. Waktu menikah udah 25 tahun mau bercerai, saya tanya ketemunya dulu di mana? Di karaoke. Ya makanya mau cerai ketemunya aja udah di karaoke. Jangan ketemu jodoh di kuburan, amin. Nanti Anda nikah sama setan. Ketemu jodoh itu di gereja, amin. Oh. Ya makanya belum menikah itu rajin-rajin datang ke tempat ini. Biar ketemu jodoh di sini enggak apa-apa. Daripada saya sama suami saya kalau ditanya ketemunya di mana? Di gereja. Wow kan, daripada ketemu di mana? Di terminal. Ya, di angkot kan, aduh nggak bonafit banget ya saudara. Ketemunya di mana? Di gereja. Itu tempat yang paling tepat untuk bertemu jodoh. Karena kita saling tahu, saling kenal. Jadi saudara, saya berdoa hari ini tidak ada nasib yang tidak bisa dirubah. Jangan terlalu berharap mujizat yang jauh. Mujizat berada sangat dekat di dalam dirimu. Ketika engkau mau berubah, ketika engkau mau kenal Tuhan, ya. Dulu suami saya, saudara kami nih ya, saya kasih sama saudara aja. Dulu kita ini berdua nggak bisa apa-apa loh. Kami menikah benar-benar tidak ada modal dari orang tua, nol. Bahkan waktu kami mau menikah, saya tuh bilang sama suami saya, kalau kamu nggak ada duit, jangan minta uang ke orang tua untuk menikah. Kita pemberkatan saja di gereja, karena pernikahan itu yang terpenting adalah pemberkatan, bukan resepsinya. Ngapain kamu utang untuk resepsi? Setelah nikah harusnya jadi bulan madu, malah jadi bulan racun karena mikirin cicilan utang. Coba tolong ya. Ada temannya suami saya, dia bilang doain ya, saya mau menikah nih, lagi ajukan pinjaman ke bank tapi belum turun-turun. Saya bilang tidak usah nikah, mending batal aja. Ngapain nikah utang? Ini loh, ini konsep yang salah dari orang Kristen nih. Nikah jangan utang. Amin. Anda nikah habis itu kan harusnya bulan madu. Kalau habis nikah mikirin utang, itu jadi bulan racun. Dan ingat loh, yang bikin segala penyakit datang dalam diri kita itu bukan makanan, tapi cicilan. Amin. Ya, karena ada 2 hal yang bisa membuat jantung berdebar dengan cepat: jatuh cinta dan jatuh tempo. Hati-hati ya saudara. Bener nggak? Apa yang bikin jantung berdetak cepat? Jatuh cinta sama jatuh. Jadi sekarang baru menyadari ya. Jadi jangan utang kalau mau nikah. Ya, banyak orang itu cari utangan mau nikah kanan kiri. Ngapain sih saudara? Pernikahan itu esensinya itu di pemberkatan. Lalu kami berdua memulai pernikahan dengan modal nol, modal dengkul. Apa? Doa. Kami nggak minta sama mertua, saya juga udah nggak punya orang tua yang bisa dimintain. Lalu kami mulai berusaha dengan bersama Tuhan dengan niat untuk mengubah nasib. Bener ya, apa yang kami lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Hari itu saya ingat suami saya, karena dia berteman dengan seorang yang punya penerbit dan percetakan. Makanya saudara, bergaullah dengan orang yang tepat. Kalau engkau pengen merubah nasib, bergaul dengan orang yang tepat. Dengan siapa Anda bergaul hari ini, seperti itulah Anda 5 tahun yang akan datang. Percayalah saya. Waktu itu suami saya bergaul dengan orang penerbit dan percetakan. Lalu dia pulang satu kali ngomong sama saya,
Kamu bisa nulis nggak? Nulis apa? Nulis renungan. Bisa aja. Yuk, kamu tulis ya, ketik-ketik di situ di komputer. Nanti kita cetak, kita bikin buku renungan harian. Yuk, karena memang kita bergeraknya kan di rohani. Kita bikin tuh renungan. Saya ketik tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya. Lalu suami saya karena berteman sama orang percetakan, modalnya jadi murah. Ya, ngambil kertas yang murah-murah sama kita bawa ke percetakan, ongkos jasa cetak toh, lalu kita mulai jilid jadi buku sendiri. Semua kerjain sendiri, dibawa pulang ke rumah. Saya lagi hamil besar, nyusun buku satu-satu lembar, saudara. Jeglokin, klek, cetak pertama 1000, disebar di toko buku. Wih, penjualannya bagus. Nyetak lagi, sampai kita bergerak ke seluruh Indonesia. Masuk di semua toko buku Gramedia. Loh, saudara, percaya nggak? Dari apa? Dari sesuatu yang kecil. Lalu kami punya distributor di Denpasar, di Manado, di seluruh Indonesia kita punya distributor. Dan saudara lihat apa yang nggak mungkin. Siapa bilang kita nggak bisa merubah nasib? Kita bisa merubah nasib. Suami saya belajar ketika saya waktu dinubuatin satu orang hamba Tuhan, Ibu, Tuhan berfirman, Tuhan berkata, ibu harus bikin lagu karena ibu akan dikasih karunia untuk menulis lagu-lagu baru. Memang benar, saya kalau doa penyembahan saya nyanyi, ada lagu baru saya rekam di HP saya. Waktu pulang suami saya bilang, tadi pendeta itu nubuatin kamu, kasih lagumu sama saya. Suami saya belajar, saudara, dari YouTube bagaimana cara untuk tag bikin album gini. Dia beli alat yang benar-benar sangat-sangat sederhana. Lalu dia mulai bikin album saya. Salah satunya ada di YouTube, mujizatmu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi. Lagu itu diminta sama Jeffrey S. Chandra, dinyanyiin sama beberapa penyanyi, ya. Yang tadinya saya pikir itu sesuatu yang biasa. Lalu suami saya bikin album itu. Waktu jadi kami cetak pertama 1000, ya. Waktu kami lempar ke pasaran 1000 habis, cetak 2000 habis, 3000 habis, 4000 habis, 5000 habis, mencapai hampir 11.000. Wow, gak? Apa yang tidak ada bisa jadi ada. 11.000 saudara kali aja 50.000 dapat berapa? Hitung sendiri di rumah. Dan sekarang saya lagi proses pembuatan album yang kedua. Dan apa yang tidak mungkin bersama Tuhan itu mungkin. Apakah suami saya sekolah? Enggak. Dari apa yang ada di depan kita, Anda gunakanlah media, gunakanlah apa yang ada di tanganmu hari ini. Pakai sarana media itu untuk saudara pakai untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Amin, saudara. Karena nasib itu kita yang buat, ya, dan selanjutnya Tuhanlah yang menentukan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Ubah kami menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan semua potensi di hidup kami, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya waktu hidup kami di dunia ini singkat, dan karena itu kami harus berbuah, dan kami harus melakukan sesuatu, dan kami tidak bisa hanya menerima saja nasib kami, karena kami bisa mengubah nasib itu. Kami percaya Tuhan beserta dengan orang-orang yang mau, karena firman-Mu berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kami mau berubah, maka Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak muda yang hadir pada siang hari ini. Berkati mereka, berkati pikiran mereka, akal budi mereka. Taruh firman-Mu Tuhan, supaya ketika mereka mau berubah, maka Tuhan yang akan memampukan setiap mereka. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Bahkan para orang tua yang hadir, hamba percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menaruh sesuatu, bahkan kami bisa melihat Kentucky Fried Chicken, dia sukses di usia yang ke-60 tahun. Betapa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau mengembangkan diri kami Bapak, sehingga Tuhan datang nanti, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka, terutama anak-anak muda di tempat ini. Hamba percaya mereka adalah pilar-pilar bangsa ini yang akan ikut Tuhan membangun bangsa ini. Karena itu jangan jadikan mereka menjadi generasi yang apa adanya, tetapi mereka akan diubahkan oleh Tuhan menjadi generasi yang super luar biasa Bapak, yang powerful, yang akan bergerak bersama dengan Tuhan dan melakukan banyak perkara-perkara besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin.
Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.